Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil la nabiyya ba'dah. Sahabat Inspira rahimakumullah, ketika saya sebutkan masalah pertanian, ketika saya sebutkan masalah perkebunan, apa yang tersirat dalam pikiran kita pertama kali? Mungkin banyak dari kita akan terpikir tentang petani, kemudian pekerjaan yang biasa-biasa saja, dan sesuatu yang mungkin ada sebagian orang menganggapnya remeh, seperti itu. Tapi kita ketahui pada masa sekarang ini, pada masa modern ini, pertanian dan perkebunan menjadi suatu komoditas yang menguntungkan, suatu komoditas yang menghasilkan bagi masyarakat banyak. Tapi kita lihat mungkin di belakang saya merupakan sebuah pertanian atau perkebunan dari kelapa sawit, salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang menghasilkan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, sahabat muslim rahimakumullah, melalui teknologi pertanian, melalui ilmu-ilmu pertanian, melalui penemuan-penemuan di bidang pertanian, hal inilah mendorong revolusi pertanian menuju tingkat yang lebih menguntungkan, menuju ke level pertanian yang lebih menghasilkan dan memakmurkan masyarakat. Banyak dari kita mungkin akan berpikir bahwasanya revolusi pertanian berasal atau mengikuti revolusi industri, karena memang pada masa itu terjadi banyak sekali perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya. Mungkin kita mengira juga salah satunya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Tapi tahukah kita bahwasanya revolusi pertanian pertama kali itu dimunculkan, diinisiasi bukan dari wilayah Eropa. Ternyata yang mengawali revolusi pertanian pertama kali adalah dunia Islam. Nah, pada tahun berapakah hal itu terjadi? Lebih tepatnya tahun sekitar 1900 atau pada abad 9 atau sampai 10 Masehi. Nah, hal itu diawali dengan penemuan atau sebuah tulisan dari kitab Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Ibnu Qiyas Al-Wahsiyah dalam kitab Al-Falaha Al-Nabatiyah. Di sana terdapat 8 juz halaman, 8 juz yang menantinya akan merevolusi pertanian dunia, di mana di dalam kitab tersebut dituliskan bagaimana metode menemukan air, kemudian menggali air tersebut, kemudian menaikkan air tersebut, hingga nantinya air tersebut bisa dimanfaatkan atau ditingkatkan kualitasnya untuk kebutuhan pertanian. Nah, dari situlah nantinya ilmu pertanian akan terus melakukan revolusi ke beberapa ilmu pertanian lain. Kemudian dari situ, kemudian kaum muslimin mulai mengembangkan beberapa ilmu pertanian di bidang yang lain, dari penemuan dari bagaimana jenis pertanian yang cocok, dari mana jenis tanaman yang cocok untuk lahan-lahan yang memang di wilayah kaum muslimin, kemudian bagaimana air yang bagus untuk digunakan, bagaimana alat-alat yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, seperti salah satunya adalah kincir angin dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan atau suatu metode dalam revolusi pertanian itu sendiri. Di mana semua elemen tadi menjadi sebuah kesatuan untuk membentuk atau menghasilkan hasil dari pertanian yang lebih memakmurkan. Jadi yang awalnya mungkin hanya sekitar 1 ton, kemudian bisa menghasilkan lebih dari atau 2 ton atau lebih daripada itu. Nah, inilah yang dimaksud dari revolusi pertanian itu sendiri. Nah, sahabat muslim rahimakumullah, pada awalnya kaum muslimin berfokus kepada 3 hal dalam pendekatan ilmiah untuk bidang pertanian ini sendiri. Yang pertama adalah sistem rotasi tanaman, di mana mereka akan mencari tanaman-tanaman yang dapat menggantikan tanaman sebelumnya di lahan yang sama. Kemudian irigasi yang canggih. Jadi kaum muslimin memanfaatkan beberapa teknologi, di mana salah satunya adalah kincir angin untuk memang bisa gitu kan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air, karena kita ketahui bersama sebagian besar wilayah kaum muslimin pada waktu itu adalah wilayah yang tandus dan mungkin banyak kering dan sebagainya karena wilayah padang pasir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kajian jenis tanaman yang cocok dengan tipe tanah. Jadi kaum muslimin pada waktu itu juga mencari-cari tanaman-tanaman apa yang memang cocok untuk ditanami di wilayah seperti ini, kemudian tanaman yang cocok untuk ditanami di wilayah seperti ini. Jadi mereka terus melakukan inovasi, terus melakukan penemuan-penemuan di bidang pertanian tersebut. Sahabat muslim rahimahullah,
Dari revolusi pertanian tersebut, akhirnya suatu catatan sejarah mengagumkan mencatat bahwasanya kaum muslimin telah mampu memproduksi kurang lebih 10 ton gandum giling hanya dalam 1 hari. Lebih tepatnya di wilayah Baghdad pada waktu itu. Hal ini menjadi suatu penemuan yang luar biasa, menjadi suatu prestasi yang luar biasa, mengingat pada waktu itu teknologi pertanian belum bisa mencapai seperti sekarang ini. Hanya memanfaatkan teknologi seperti kincir angin dan lain sebagainya. Nah, sahabat muslim rahmatullah, dengan pemanfaatan dan pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya, kemudian peraturan yang begitu menguntungkan bagi masyarakat, kemudian dukungan pemerintahan Islam, kemudian bagaimana Islam menaati seluruh aturan-aturan kaum muslimin, bagaimana Islam juga mengacu aturan-aturan Islam dalam bidang pertanian seperti pertanahan, syirkah dan lain sebagainya. Hal ini kemudian mendorong keberkahan bagi umat, sehingga mampu menghasilkan produk yang luar biasa tadi, menghasilkan produk pertanian yang begitu melimpah tadi. Namun di masa sekarang ini, di masa sistem kapitalisme, kita telah melihat bahwasanya produk-produk pertanian, hasil-hasil pertanian hanya menguntungkan sebagian golongan saja, yaitu golongan-golongan kapitalis saja. Nah, sahabat Inspira rahimakumullah, hal ini tentu menjadi pengingat bagi kita, menjadi sebuah alarm bagi kita, menjadi sebuah inspirasi bagi kita, bahwasanya hanya dengan Islam, dengan ketaatan kepada Islam, hanya dengan berpegang teguh kepada Islam lah kaum muslimin dapat mendapatkan kembali keberkahan itu sendiri. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.